Pertanyaan masih tersegel. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa serta teman pemilih. Mohon untuk disimak baik-baik tentunya untuk pertanyaan yang kami bacakan. Karena kami hanya satu kali membacakan. Subtema, pembangunan yang berkebudayaan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mengembangkan kebijakan yang mengakui pentingnya kebudayaan lokal dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui kebijakan dan terintegrasi, Kabupaten Sidoarjo dapat mengembangkan identitas daerah yang kuat, meningkatkan daya tarik wisata, dan memperkuat kebanggaan lokal. Pertanyaannya, apa strategi paslon dan bagaimana komitmen paslon untuk melestarikan kebudayaan lokal dalam pembangunan sebagai bagian dari identitas Kabupaten Sidoarjo? Untuk paslon nomor urut 2, waktu Anda menjawab 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya. Alhamdulillah kami meskipun berada di luar pemerintahan saat ini, kami sudah memulai kehidupan berkebudayaan dan berkesenian dengan kelompok yang namanya Rumah Budaya Malik Ibrahim. Ini yang kami mulai sudah 4 tahun yang lalu. Kami bekerja sama dengan banyak elemen dari tokoh-tokoh budaya dan tokoh-tokoh seniman, dan kami juga dalam proses selama ini tidak lepas dari keberadaan mereka. Potensi Kabupaten Sidoarjo, ciri khas Kabupaten Sidoarjo itu sangat banyak. Kita tidak memiliki kekayaan alam yang indah-indah, tapi betapa indahnya kalau kita melihat matahari terbit di daerah pesisir, di daerah tambak di daerah pantai kita. Itu sangat indah. Pernah kami dengan beberapa teman pegiat aktivis itu kita melihat, mensurvei bagaimana kita bisa mengemas sebuah paket wisata panen bandeng. Jadi berangkat dari sungai itu jam 12, jam 1-an, menyisir sungai sampai dengan daerah tambak, dan tambak itu nanti bisa melihat proses panen ikan yang mulai jam 2, jam 3 pagi dan membawanya ke pasar ikan saat jam 6, jam 7 nyampe di pasar ikan untuk dijual. Ini budaya keseharian tradisi di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya di masyarakat pertambakan. Inilah yang bisa kita kemas sedemikian mungkin sehingga menjadi potensi lokal yang sangat menjual. Itu salah satunya. Kita ada geopark, ada Lumpur Lapindo itu dengan lusinya Pulau Lusi, dan kita punya kesenian tari, dan kita punya potensi banyak. Itu yang harus kita kembangkan ke depan. Cukup. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu. Berikutnya, silakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, Bandi Mimi memiliki komitmen yang begitu besar untuk Kabupaten Sidoarjo terkait pariwisata. Pariwisata kita banyak yang belum selama ini kita kembangkan. Kita kasih contoh, di sini ada Aulia Mbah Ut Pagerwojo. Kalau ini pemugaran kita bangun dengan bagus, ini bisa memberikan PAD untuk Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, UMKM akan tumbuh apabila Sidoarjo fokus gimana peningkatan pariwisata yang selama ini belum tersentuh. Ini akan kita tingkatkan. Bandi Mimi akan membangun pariwisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Contoh Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo ini kalau kita kelola betul, ini akan jadi berkah Kabupaten Sidoarjo. Ya. Yang kedua, UMKM. Kita akan mengembalikan Tanggul Angin yang selama ini kebanggaan Kabupaten Sidoarjo, UMKM-nya. Ya, ini akan kita terus kita support, kita dukung gimana kejayaan Tanggul Angin ini akan kita kembalikan. Yang kedua, kita memiliki UMKM kurang lebih 200 lebih UMKM kita, termasuk kebanggaan Batik Sidoarjo. Ya, kalau Batik Sidoarjo ini jadi kita kemas, insya Allah, dan saya yakin
batik tidak kalah dengan batik tetangga sebelah. Bandi Mimi berkomitmen gimana membangun pariwisata dan UMKM tumbuh untuk membangun PAD yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya, mohon tenang Bapak Ibu, sekali lagi selanjutnya untuk paslon nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 1 tadi juga banyak yang sudah kami lakukan selama kami menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Semisal di tempat Mbak Ut, ya itu makam Mbak Ut, di sekitar Mbak Ut, bagaimana infrastruktur menuju dan di kawasan Mbak Ut itu bisa bagus, bagaimana jalannya itu yang dulu sempit diperlebar. Itu usulan kami saat menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dan juga pemasangan lampu-lampu PJU di sekitar lokasi makam Mbak Ut, mulai desa Pagerwojo sampai Ental Sewu yang menuju itu dulunya di awal 2011 itu tidak ada PJU-nya. Kami usulkan dan alhamdulillah sudah terbangun. Dan di kawasan seperti kawasan Tanggulangin itu kami juga mengusulkan bagaimana infrastrukturnya bagus, jalannya mulus, dan akhirnya dibangunlah jalan betonisasi di daerah tersebut. Juga penerangan jalan umumnya juga dicukupi. Nah, kami di sini tidak bisa berjalan sendirian. Ada potensi-potensi yang kita kerjasamakan dengan provinsi maupun pusat. Kalau di provinsi pariwisata kami sudah komunikasi dengan kerjasama dengan dinas pariwisata, ada museum Putatula itu bisa dimaksimalkan, dan juga potensi lain yang akan lebih baik lagi dan lebih maju. Waktu habis. Terima kasih. Berikutnya silakan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dihitung ketika Anda berbicara. Terima kasih. Potensi pariwisata di Sidoarjo ini perlu kita gali, termasuk Pulau Lusi. Kita memiliki PAD 5,1 triliun. Kalau kita fokus dan mampu, saya yakin Sidoarjo ke depan punya pariwisata yang menjadikan andalan PAD Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua terkait UMKM, tentu Badi Mimi berkomitmen. Alhamdulillah hari ini kita menaikkan dana bergulir 5 juta sampai 50 juta. Ya, bunganya hanya 0,2%. Ini meningkatkan UMKM yang ada di Sidoarjo. Dan yang kedua juga mengoptimalkan Deklarnasda atau IWAPI yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk mempromosikan UMKM di antara kabupaten, antara provinsi ini untuk mampu UMKM kita akan tumbuh lebih baik. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya boleh kita berikan aplaus tepuk tangan untuk masing-masing paslon. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, teman pemilih, di segmen selanjutnya kembali kita akan menyaksikan bagaimana pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis yang tentunya nanti setelah jeda iklan. Berikut ini tetaplah bersama kami di debat publik ketiga calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo 2024. Monggo Pinara Bapak Ibu. Kita langkahkan kaki, pesta demokrasi untuk warga Sidoarjo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Ayo nyoblos, ojo golput, suara kita adalah masa depan Sidoarjo. Gerakan hak pilihmu, suara kita masa depan Sidoarjo. Bersama kita langkahkan
langkahkan kaki. Pesta demokrasi untuk warga Sidoarjo. Ikutilah dan pilihlah, suaramu lebih berharga. Stabilitas keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, mari kita dukung upaya menjaga ketertiban dan keamanan dalam mensukseskan Pesta Demokrasi Pilkada Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih calon pemimpin Kabupaten Sidoarjo 5 tahun ke depan. Pilkada aman, demokratis, dan damai. Setelah ini nanti untuk sesi tanya jawab antar paslon. Oke, jadi antar paslon tanya jawab setelah ini. Aku nunggu dari tadi. Jadi mohon disiapkan. Waduh, ini loh yang habis ngurus KTP. Besok tanggal 27 November. Setelah ini sesinya adalah tanya jawab antar pasangan calon. Sidoarjo. Itu pertama kalinya aku milih dan aku nggak mau golput. Silakan Bapak Ibu pasangan calon untuk kembali maju ke podium. Kami mengundang paslon 1 dan paslon 2 untuk bisa kembali maju ke podium. Apalagi masa depannya kita. Pasti Mas gak pikirin toh. Kalau Mas tetap golput, kita putus. Loh, Dek. Jangan deh ya, jangan golput. Mohon tenang, saat lagi kita akan kembali on air. Bapak Ibu, mohon tenang. Mohon tenang, sesi ini adalah sesi tanya jawab antar paslon. Mohon tenang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2024, di mana tadi di awal sudah ada visi misi dan juga disampaikan program kerja, dan yang baru saja kita ikuti bersama adalah pendalaman atau penajaman dari visi misi. Sesaat lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan juga sanggahan antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Pasangan calon nomor urut 2, kami berikan kesempatan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Tentunya sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, menyerasikan pembangunan daerah dan nasional, serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Di mana waktu Anda bertanya 90 detik dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Untuk pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya. Kami pasangan calon nomor urut 2 ingin lebih jauh mengetahui rencana kepemimpinan ke depan yang ada di visi misi yang juga sudah disampaikan pada debat pertama dan debat kedua, yaitu pasangan calon nomor urut 1 ingin membuat master plan dan grand design. Kira-kira saya ingin tanya, ada berapa master plan dan ada berapa grand design yang akan dibuat dalam kurun waktu 5 tahun itu? Dan kira-kira anggaran per dokumen perencanaan master plan itu anggarannya berapa? Dan kira-kira juga akan dianggarkan pada kapan, kira-kira, dan dilaksanakan kapan, dan terlaksananya untuk mewujudkan perencanaan master plan dan grand design itu sehingga wujud dalam bentuk nyata itu pada tahun berapa? Terima kasih. Masih ada waktu untuk bertanya? Terima kasih. Cukup? Kalau itu sebetulnya jawabannya singkat ya. Kalau saya tambahkan lagi, tahapan-tahapan yang bisa disampaikan itu menurut jadwal pembahasan anggaran di eksekutif maupun di legislatif. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Terima kasih, kami reset terlebih dahulu.
Berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda menjawab 150 detik dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Bandi Mimi memiliki 14 kerja program baik. Tadi disampaikan terkait grand design dan master plan. Tentu pemerintah daerah ini adalah memiliki pondasi gimana kinerja kita. Harus mulai dasar. Kalau kita tidak memiliki dasar master plan atau dilapisi grand design, ini tidak bisa kerja. Ya, tidak bisa kerja. Tentunya biarkan perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan master plan tiap 1 tahun sampai 5 tahun